beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Pada seri ke-30 ini didukung oleh para pemain Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wenda Lubis sebagai Wirot, Wahyu sebagai Mengci, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Ape Burhan sebagai Chanpi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Asap putih kebiru-biruan mengepul memenuhi ruangan gubuk. Empu Ranubaya yang masih terlelap tidur semakin tidak berdaya kena pengaruh hawa beracun itu. Sementara itu Mengci dan Chanpi menunggu tak jauh dari gubuk. Mendadak muncul bayangan berkelebat yang langsung menyerang mereka. Hanya, kunyu jelek. Kau pasti teman si tua Waka itu, ha? Dan kalian pasti 3 orang asing itu. Kalian masih menaruh dendam pada guruku, ha? Hanya, itulah sebabnya kami datang ke gubuk Gembel tua ini, ha? Kalian licik, curang. Kami tidak sudi menjadi bahan tertawaan, ha? Kami tidak sudi mendapat penghinaan yang begitu memalukan. Tapi kalian tidak jantan. Kami tidak membutuhkan kejantanan. Yang penting kami puas setelah membalas sakit hati kami. Hei, bagaimana Wong Chow? Weles Tuan, kambing tua itu sudah teler. Guru, kalian apakan guruku? Kalian apakan guruku?
Gulumu akan kami bawa bertamasya ke negeri yang jauh. Kubunuh kalian. Akan kubunuh kalian satu persatu. Kalian sudah apakan guruku, ha? Kalian apakan guruku? Oh, Candi, lekas tutup mulut orang gila itu, supaya dia tidak berteriak-teriak lagi. Kubunuh kalian! Kubunuh kalian! Wirot terus mengamuk, pedangnya membabat kiri kanan. Untuk sesaat Mengci dan Changpi hanya mampu bertahan. Tangan Changpi terasa seperti kesemutan setiap pedangnya beradu dengan pedang Wirot. Suasana di depan gubuk Empu Ranubaya menjadi gaduh, tapi takkan ada seorang pun mendengar karena memang tempat itu jauh dari rumah penduduk. Setelah lebih dari 15 jurus berlalu dan Wirot masih terus melancarkan serangan gencar, Mengci menjadi agak khawatir juga. Wong Chao, bantu kami membereskan orang ini. Pertarungan menjadi berimbang begitu Wong Chao memasuki gelanggang. Wirot menjadi agak repot setelah 10 jurus berlalu. Tangannya mulai terasa pegal. Melihat lawannya mengendorkan serangannya, Mengci dan dua orang temannya semakin bersemangat. Dan bahkan kini mereka ganti melancarkan serangan bertubi-tubi. Wirot menjadi kalang kabut menghadapi 3 orang yang mengeroyoknya. Tapi dia tetap berusaha melawan serangan dengan seluruh kemampuannya. Yo, lalu sikat kunjuk jelek itu. Hebat juga orang ini ya. Kita bertiga hampir bisa dikalahkannya. Dia bertarung demi gulunya. Halangan itu penuh semangat. Sudahlah. Kita tak perlu membunuhnya. Dia sudah akan sangat menderita kalau kehilangan gulunya. Bagaimana dengan orang tua itu, Tuan? Apakah racun asapmu bisa dipercaya? Selama ini racun asap saya tak pernah gagal. Kapan kira-kira dia akan sadar? Sekalipun termasuk orang kuat, saya yakin, saya jamin dia akan sadar paling tidak besok pagi. Bagus. Malam ini dia akan tidur pula seperti orang mati. Bagus. Angkat orang tua itu dan naikkan ke atas geladak. Baik, Tuan. Wirot masih tergeletak di atas rumput kering di depan gubuk Empu Ranubaya yang kini sudah menjadi sepi kembali. Angin malam terus bertiup menyusuri tebing sungai Sugalu. Tak lama kemudian tubuh Wirot nampak mulai bergerak-gerak. Di mana aku ini? Apa yang terjadi? Orang-orang itu mengeroyok aku. Mereka bertiga menyerangku habis-habisan. Kepalaku terasa berdenyut-denyut. Ya, mereka telah memukul kepalaku dengan gagang pedangnya. Kurang ajar orang-orang itu. Mereka telah berlaku curang, licik. Oh iya, di mana guru? Murid kesayangan Empu Ranubaya itu memaksakan dirinya untuk bangkit. Lalu dia berjalan sempoyongan menuju gubuk. Tapi Wirot menjadi sedih sekali begitu melihat gubuk sudah kosong dan gurunya tak ada di situ.
Mereka telah menculik guruku. Mereka telah menculik guruku. Orang-orang Senteng. Awas kau. Kalau sampai ketemu, akan kubunuh kalian. Kubunuh kalian semua. Kembalikan guruku. Kembalikan guruku. Kembalikan. Wiro terus berlari sempoyongan menuju muara Sungai Sugalu yang masih gelap diselimuti malam. Hanya nampak cahaya pelita para nelayan mencari ikan di tengah lautan. Wiro terus berlari sambil terus berteriak seperti orang gila. Pada saat dia tiba di pesisir Tuban, dia masih melihat sebuah perahu tongkang yang sudah siap mengembangkan layarnya. Perahu tongkang itu melaju makin lama makin cepat. Guru, mengapa kau tinggalkan muridmu? Guru, mengapa kau tinggalkan aku? Oh, Guru! Wiro terus berteriak, tapi sekalipun dia berteriak sampai urat lehernya putus, takkan ada yang menggubrisnya. Laut masih tetap kelam, hanya debur ombak terus terdengar. Sementara perahu tongkang semakin jauh meninggalkan pantai. Makin ke tengah makin kecil, hingga menjadi titik hitam dan akhirnya lenyap di balik kedalaman laut tanpa batas. Dan Wirot pun tidak terdengar berkang yang penuh hiasan gambar-gambar lambang kekuatan bangsa Mongolia itu terapung-apung di atas samudra bagaikan secuil sabut kelapa. Empu Ranubaya masih meringkuk di atas geladak, sementara Mengci dan teman-temannya duduk ngobrol sambil minum arak. Perlahan-lahan matahari mulai bangkit dari sarangnya. Hari pun merangkak mendekati terang. Empu Ranubaya terbangun ketika tubuhnya tersentuh sinar matahari yang hangat. Oh, selamat pagi, Pak Tua. Kau persis seperti kambing peot. Kalau melingkuk seperti itu. Kalian mengajakku bertamasya rupanya. Ya, Pak Tua. Kami ajak bertamasa ke negeri kami ya. Apakah kau merasa takut? Tidak, biasa-biasa saja. Iya, sekarang kau tidak bisa bersombong-sombong lagi. Nyawamu berada di tangan kami, Pak Tua. Kalau nyawaku di tangan kalian, lalu nyawa kalian di tangan siapa? Kalau sekarang ini kau kulempar ke tengah laut, apa yang akan kau lakukan, Pak Tua? Dilempar ke tengah laut sana? Iya. Oh, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Aku akan lebih senang kalau misalnya minum semangkuk tuak yang enak. Dia ngilel melihat kita minum tuak. Kau mau minum tuak buatan negeri kami, Pak Tua? Ayo. Di bawah geladak ini, kami masih menyimpan 20 guci alak yang lezat sekali. Bangsa kami memang menyukai alak. Dan alak yang paling lezat dibuat di kota Kwanlun. Kau ingin mencobanya? Ini minumlah. Aku ada usul bagus bisa untuk hiburan dalam perjalanan yang tentu membosankan ini nanti. Apa usulmu, Campir? Kita beli Pak Tua itu kesempatan untuk minum tuak buatan negeri kita. Bagus. Tapi dia harus mau kerja keras dulu. Apa maksudmu? Dia kita suruh membersihkan lantai geladak ini pagi sore begitu. Atau dia kita suruh masak air untuk keperluan kita semua. Bukan begitu. Nah, lihatlah. Beginilah caranya membuat hiburan yang menyenangkan. Canpi
Laki-laki bertubuh tegap dan kekar itu lalu menuang arak ke dalam mangkok. Kemudian pelan-pelan dia mendekati Empu Ranubaya. Pak Tua, kalau kau ingin minum arak buatan negeri kami, ayo berdirilah. Ayo berdiri. Untuk apa aku berdiri? Ayo, cepat berdiri. Perairan ini banyak dihuni ikan-ikan buas. Kalau kau selalu lewat, pelut ikan-ikan buas itu akan kenyang. Ayo, cepat lakukan. Ya, begitu. Begini Pak Tua. Kalau boleh minum semangkuk 2 ini, asal kau bisa melebutnya dari tanganku. Dan kau harus minum dengan cepat. Kalau tidak ingin mendapat jotosan kepalan tanganku. Bagus. Itu permainannya bagus. Bagaimana Pak Tua? Kau terima tawaranku ini? Boleh. Bagus. Nah, ayo mulai. Lebutlah mangkok arak ini. Ayo. Empu Ranubaya terus mendesak Canpi yang berusaha melindungi mangkoknya. Kadangkala mangkok itu terpental, tapi dengan sigap tangan Canpi menyambarnya kembali. Dan mangkok arak berada dalam tangannya lagi tanpa kehilangan isinya setetes pun. Empu Ranubaya hanya tersenyum melihat pola tingkah mereka yang dianggapnya masih muda usia. Empu Ranubaya lalu menarik napas 3 sedotan untuk mempersiapkan aji seipi angin. Ayo Pak Tua, mengapa berhenti Mungkin dia sudah lelah, sudah menyerah. Kasih saja barang seteguk untuk hadiah. Tidak. Kalau dia mau alak, dia harus mendapatkannya melalui keahliannya. Iya. Awas Caipi. Mengci dan teman-temannya hampir tidak percaya melihat apa yang terjadi. Apalagi Canpi yang memang sedikit lengah karena merasa telah bisa mempermainkan Empu Ranubaya. Tapi sekarang mereka semua terpaksa mengakui kecepatan gerakan orang tua itu yang bagaikan bayangan setan menyamar mangkok. Bagaimana tuan-tuan? Mangkok sudah bisa aku rebut. Apakah sudah boleh ku minum? Tapi kalau Tuan Canpi masih belum rela, aku memberi kesempatan Tuan untuk merebut kembali mangkok ini. Ayo silakan. Setetes pun tak kuizinkan kau minum malah kami, Pak Tua. Iya. Memang susah juga merebut rezeki yang sudah di tangan orang lain. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku pun belum tentu doyan minum arak buatan negeri tuan-tuan. Ulang aja, dia membuang alat kebanggaan kita. Apa yang kau lakukan itu, Pak Tua? Setan belang. Ayo, tangkap dia. Ringkus dia. Ayo. Telah 10 hari lamanya perahu tongkang Mengci terapung di lautan. Malam itu terasa sangat lengang. Empu Ranubaya meringkuk di atas geladak sambil mendekap lututnya untuk menahan dinginnya angin laut. Mendadak sebuah bayangan merangkak mendekatinya. Pak Tua, wangunlah. Wangunlah. Aku membawa alak untukmu. Minumlah supaya tidak terlalu dingin. Mengapa kau melakukannya? Jangan banyak bertanya. Minumlah. Tapi kau harus hati-hati. Jangan sampai ada teman-temanku yang melihatnya. Iya.
Terima kasih. Aku memang membutuhkan cairan ini. Udara terlalu dingin. Nah, aku akan kembali ke tempatku, Pak Tua, ya. Iya, ya. Bayangan yang ternyata adalah Wong Chow ahli racun itu perlahan-lahan kembali merangkak meninggalkan Empu Ranubaya. Sudah berapa kali anak muda itu memberiku arak secara diam-diam. Apa maksudnya? Entahlah apa maksudnya. Yang penting tulang-tulangku tidak begitu nyeri karena udara dingin. Arak negeri Mongolia memang enak. Hanya agak keras. Cantik, Iya, Tuan. kau jangan mencoba memfitnah temanmu sendiri. Iya, saya tidak memfitnah, Tuan. Saya melihat sendiri dengan jelas. Sudah beberapa malam ini, pada saat-saat tertentu, dia melangkah ke arah orang tua itu. Kemudian, dia membelikan sesuatu yang saya duga alak. Iya, kalau begitu, dia bukan anak buah yang baik. Apa maksudnya? Oh, dia menolong tua bangkai itu, ha? Iya, kalau Tuan tidak percaya ya, nanti malam kita buktikan saja. Baik. Tapi kau harus bersikap biasa-biasa saja. Iya. Jangan sampai dia merasa kita curigai. Iya, baik Tuan, baik. Wong Chow. Kalau ku biarkan kau berkomplot dengan orang tua itu, akibatnya tentu akan membahayakan diriku. Kau bisa terpengaruh dan nanti bisa melaporkan yang tidak-tidak pada Kaisar. Wong Chow. Malam itu, kembali Wong Chow menghampiri Empu Ranubaya untuk memberikan semangkok arak. Anak muda, tindakanmu ini bisa membuat marah Mengci atasanmu. Mengapa kau melakukannya? Entahlah. Mungkin aku kasihan melihatmu, Pak Tua. Aku merasa berdosa. Berdosa? Iya, aku merasa berdosa. Akulah yang membuatmu tidak sadar sampai pagi hari. Aku telah meniupkan acap racun tidur ke dalam gubukku. Aku menyesal sekali kalau aku tidak melakukannya. Tentu sekarang ini kau masih tinggal di sebelah sana, di negerimu yang cantik jelita itu. Tapi kau harus melakukannya karena kau berada di bawah perintah atasanmu, kan? Tapi bagaimanapun aku merasa berdosa. Aku bisa merasakan penderitaanmu, Pak Tua. Aku kasihan melihat kau menjadi bahan permainan teman-temanku. Mestinya malam ini kau tidur di dalam gubukmu sambil mendengarkan serangga malam yang merdu. Tidur di negeri sendiri, betapa bahagianya. Iya, sudahlah. Kau harus segera kembali ke tempatmu. Ya. Selamat malam, Pak Tua. Ya. Hati-hatilah. Ya. Seharian tadi Mengci terus-menerus mengawasimu. Aku khawatir dia mencurigai perbuatanmu. Pelan-pelan Wong Chow merangkak meninggalkan Empu Ranubaya. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ada dua pasang mata dengan tajam mengawasi perbuatannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Wong Chow ahli racun itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.